Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi SAW, la yamutanna ahadukum, ya, tidaklah kamu mati hatta yustawfa rizquh, sampai rezekinya disempurnakan, ya, sampai rezekinya itu habis. Artinya apa? Sebenarnya tidak ada orang akan ketukar rezeki, nggak ada. Kalau faham bab begini, ada nggak iri dengki? Nggak ada. Takut nggak mati? Ngapain takut lagi? Emang udah bagiannya, udah jatahnya. Walitablugu ajalan musamma, dan supaya kamu sampai kepada ajal. Jadi ajal itu bahasa Arab, artinya time, waktu. Musamma, yang sudah disebutkan, itu secara harfiah. Musamma juga berarti yang sudah ditinggikan. Maka umur itu ada umur biologis, ada umur akal, ada umur qalbu, ada umur ruh. Itu beda-beda. Umur fisik ya itulah. Sekarang berapa Ustaz umurnya? 41. Jujur sekali Ustaz. 40 itu ya umur matang. Orang sudah mulai berpikir, saya sudah tua ya, gitu. Saya udah lama juga ya hidup. Mau ngapain lagi hidup? Gitu. Ada orang sebelum umur fisiknya 40, dia sudah mikir begitu. Saya buat apa ya hidup di sini? Umurnya masih 13 tahun, masih 15 tahun, masih 21 tahun. Nah, orang-orang begini, dia sudah 40 tahun secara kolbu sebelum fisiknya. Kalau 40 tahun akal, ya kemampuan intelektual, kematangan akal pikiran. Ya pasti bedalah orang yang kuliahnya S1, S2, S3. Tapi itu baru normatif. Banyak kok orang yang S3 tapi nggak mateng juga banyak. Jadi jangan tertipu oleh gelar-gelar ya. Itu kan cuma formalitas. Udah lihat belum sarjana itu pengen dihargai kesarjanaannya. Gue loh doktor, gue loh magister, saya lah sarjana. Oh banyak yang begitu. Ternyata kerjaan dia nggak sesuai dengan gelarnya, tapi masih pengen dihargai gelarnya. Oh banyak yang begitu. Dia sedang menjadi bukan dirinya sendiri. Umurnya kolbu adalah kematangan dalam melakukan zikrullah. Karena zikir kolbu itu membuat seseorang tenang. Maka orang yang matang secara kolbu, dia matang dalam mendapatkan ketenangan. Jadi dia tahu cara pola-pola menenangkan diri. Ya. Ada orang udah doktor atau udah direktur atau sudah matang lah. Tapi ketika ada masalah dia nggak bisa menenangkan dirinya, gampang panik. Nah orang-orang seperti ini berarti kolbunya belum matang, gampang panik, gampang rusuh. Ya. Hati-hati loh, jangan gampang rusuh, jangan gampang rusak-rusuk. Itu mempengaruhi orang sekitar kita. Ada orang sakit tenang, ada yang sakit mana yang bikin kita rusuh? Yang nomor 2 ya. Penyakitnya biasa tapi ekspresinya berlebihan ya. Itu maksudnya saya sendiri ya. Kita kalau demam senangnya begitu. Tapi saya juga mau menjelaskan hal yang lain di sini. Tadi ada umur ruh. Umur ruh itu ma'rifatullah. Ajal musamma, ajal waktu musamma yang sudah dinaikkan. Nah, di mana saja ajal itu, waktu itu dinaikkan, ditentukan.
Maka ada ajal luh mahfuz, kita sebut ajal takdir. Ya. Ajal takdir ini itu lewat kehendak Allah. Namanya kudrat iradat. Kekuasaan dan kehendak Allah. Itu kata kuncinya kun. Hendaklah engkau menjadi ada. Maka jadilah tidak ada. Jadi mengalir dalam diri kita fayakun. Kalimat Allah kun fayakun. Umur ini menjadi umur fisik. Umur akal. Ini tertulis di Lauh Mahfuz. Tapi ada yang ini bisa dirubah dengan doa. Geser dikit aja. Atau hujan. Ada namanya doa mengalihkan hujan. Kalau bahasa kita apa? Pawang. Pawang tuh nggak horor-horor amat. Rasulullah itu ahli pawang hujan. Ya. Bukan hanya menjauhin hujan, datengin hujan juga. Jadi suatu kali ada orang datang kepada Rasulullah SAW. Apa kata mereka? Wahai Rasulullah, kami paceklik, tolong doakan hujan. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Nabi lagi khutbah, maka Nabi langsung angkat doa. Ya Allah, turunkan hujan. Bener, hujan gak berhenti-berhenti. Kan dia doanya begitu. Coba kalau dia doa, wahai Rasulullah, doakan turun hujan yang bermanfaat bagi kami. Nah, itu beda tuh. Ini mintanya, wahai Rasulullah, tolong doakan turun hujan yang banyak untuk kami. Turun Pak, gak berhenti-berhenti. Ini Nabi doa lagi Jumatan. Jadi hari Jumat langsung jadi istisqa. Hujan turun seminggu. Kira-kira kalau tuh hujan gak berhenti selama seminggu, apa yang terjadi? Banjara yubanjiru. Kebanjiran. Maka datanglah utusan yang tadi kepada Rasulullah, mengatakan, wahai Rasulullah, banjir. Akhirnya Nabi lagi Jumatan, ini ridanya tadi dipakai di kanan, sekarang dipindah ke kiri. Ini simbol. Jadi doa itu kadang ada simbol-simbolnya. Ke hari Jumat pertama dari kanan ke kiri, sekarang dibalik dari kiri ke kanan. Allahumma hawalaina wa ala alaina. Ya Allah, nah itu pawang tuh, alihkan hujan dari kami. Hujannya bukan berarti hujannya nggak ada, hujannya pindah. Takdir hujannya turun, iya, tapi dia beralih, gitu aja bedanya. Dia beralih ke hutan kah, ke padang pasir kah. Takdir kita itu bisa digeser, tapi nggak bisa hilang. Ya, maka ada orang yang seharusnya sudah mati, digeser, kenalah keluarganya yang meninggal. Bisa begitu. Dengan apa Allah merubah? Lagi-lagi dengan kunnya, dengan iradahnya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Seharusnya sudah mati, tapi Allah bilang kun berikut. Bergeserlah sedikit saja. Seharusnya jadi miskin, tapi menjadi biasa, nggak miskin. Seharusnya bergeser di jalan tabrakan, tapi karena subuhnya baca kunut, waqina syarra ma qadait, jagalah kami dari takdir yang buruk. Seharusnya tabrakan cuma gesek aja. Jadi kalau kita bergesekan mobil gores, ingat-ingat nih makna doa ini. Mungkin seharusnya kita ini tabrakan, tapi karena berkah doa digeser dikit. Yang penting takdir tetap ada, bergesekan walaupun sedikit. Gitu. Seharusnya miskin bertahun-tahun, tapi karena dia doa, berkah gurunya, silaturahmi, baca Al-Quran, sholawat, dia cuma diberi kemiskinan sesaat. Yang penting takdir miskinnya ada. Gitu. Takdir susahnya ada. Ini takdir boleh disebut takdir Lauh Mahfuz. Apa artinya Lauh Mahfuz? Lauh Mahfuz, Lauh artinya papan. Tapi bukan papan ya, tempatnya Lauh
lembaran atau tempat menulis takdir-takdir manusia, dan itu mahfuz, itu dijaga langsung oleh Allah. Kalau bukan Allah yang merubah, dia nggak berubah. Ya, inilah makna hadis Nabi. Tidak ada yang mendapat merubah takdir qada, ya, kecuali doa. La yughayyirul qada illa doa. Tidaklah dapat merubah qada kehendak, ketetapan Allah, kecuali doa. Pertanyaannya, doa itu siapa yang menetapkan? Allah juga. Jadi saya bisa doa, takdir juga nggak? Takdir. Tuh, jadi jangan sok dulu ngomong, kalau gak doa gua nih gak jadi nih. Saya kan pernah cerita tuh, dulu kita naik bus. Di samping saya ini, saya di tengah-tengah. Ketika kita malam-malam, saya lagi tidur. Tiba-tiba pas pertigaan, ada truk hantam samping kiri, pas di samping saya. Di Jawa Tengah tuh. Akhirnya bus kita bergeser gitu, zzz, gitu. Berhenti, untung nggak oleng. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu nyeletuk depan. Kalau bukan karena saya sholawat, ini bus pasti hancur. GR dia. Banyak orang-orang GR di dunia, ya. Cuma karena zikir-zikir dia yang cetek itu, dia merasa karena zikirku. Jangan-jangan kita ini merasa sukses karena cuma baca surah Al-Waqiah, ya, jangan-jangan kita merasa sukses karena solawat-solawat kita yang belum tentu diterima itu, yang belum tentu tulus. Jangan-jangan, ya. Maka ada takdir yang lain. Umur umat Nabi Muhammad, kata Nabi, umur ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku hanya antara 60 sampai 70. Ini hadis sahih nih. Maaf nih Pak Haji Koko, udah berapa Pak? 68. Tuh udah bonus sudah. Udah banyak bonus Bapak. 68 mau 69. Dulu sekelas ya. 68, antum 41 dat. Jauh. Ya. Anda lebih bawah lagi tuh. 68 berarti sudah 2 tahun doang kena pandemi ya, selebihnya 66 tahun tidak ada virus pandemi. Cuma kadang-kadang orang seumur Bapak ini di luar sana, karena hanya pandemi itu ngeluhnya nggak tanggung-tanggung, seakan-akan 60-an tahun yang lalu itu susah terus. Cuma karena 2 tahun ini. Betapa manusia gampang melupakan jasa-jasa Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tadi ada takdir luh mahfuz, geser dikit dengan iradah. Geser dikit dengan apa? Iradah. Ya kun lagi. Maka kun itu ada 2. Kun, kafnya itu dalam ilmu huruf diartikan kamal, kesempurnaan. Nun ini bisa kesempurnaan nur, bisa kesempurnaan nar. Ya, kamalun nar, kamalun nur. Nurnya menjadi malaikat rahmat, narnya jadi malaikat Azazil. Ya, malaikat Azazil ini mantan jenderal di surga. Dulu dia pemimpin di surga, tapi dipecat. Kalau ibarat kata orang, jenderal pensiunan, ya purnawirawan. Nah itu si Azazil itu purnawirawan malaikat. Dia pernah mimpin di surga. Dia pernah mimpin di surga. Dulu ada malaikat datang. Karena malaikat dikasih bocoran luh mahfuz. Bocorannya apa? Akan ada sekelompok malaikat membelot. Malaikat-malaikat yang datang ini merasa takut. Takut kalau ini kelompok mereka. Jadi malaikat itu ada fam-famnya. Ada malaikat muqarrabin,
Ada malaikat rahmat, ada malaikat malam, ada malaikat siang, ada malaikat yang belakang namanya itu pakai in, kiraman katibin, pakai in semua. Ada malaikat yang belakangnya pakai il, Mikail, Israel, Jibril, ya. Ada Israfil. Ada malaikat yang belakang namanya pakai un, ada an. Itu famnya mereka, family-nya malaikat. Malaikat-malaikat ini datang kepada jenderalnya malaikat zaman itu, panglimanya, pemimpinnya. Datang minta doa, karena si malaikat yang ini nih, yang di tengah surga ini, zikirnya paling banyak, ya, zikir paling banyak, doa paling mantap. Apa ada kata mereka? Wahai Azazil, doakan kami. Katanya di Lauh Mahfuz ada sekelompok malaikat akan belot. Apa kata si Azazil? Baik, aku doakan kalian dapat hidayah, ya. Hadakumullah, semoga Allah memberi kalian hidayah. Tapi dia lupa mendoakan dirinya, ya. Seperti kelompok-kelompok yang sekarang sama aja, ngomong belagu amat, Allah yahdik, ya. Semoga Allah beri hidayah kamu. Hadakumullah. Kalau doa tuh mulai diri kita dulu. Hadani Allah wa iyyakum, semoga Allah beri hidayah aku dan kamu. Gitu kalau doain orang, ya. Jangan hanya orang yang didoain. Si iblis ngerasa saya bakal selamat dengan zikir saya, maka kalian saya doakan berkah zikir ini selamat. Saya nggak perlu doa, aku nggak perlu doa, ya. Kalian aja minta doa kepada aku. Jumawa dia mulai merasa berjasa, karena memang banyak urusan-urusan surga itu beres sama dia. Azazil ini rapinya bukan main. Sayapnya sangat banyak. Jumlahnya sama dengan jumlah sayap Jibril. Seandainya nih mereka nggak berubah, itu Azazil lah yang jadi pembawa wahyu ke muka bumi. Cuma ada satu kekurangannya. Apa kekurangan dia? Dia nggak sholawat, ya. Jibril sholawat. Dia ngira apa? Ngapain sholawat? Zikirku udah cukup kok, udah sempurna kok. Itu dia. Jibril dan kelompok dia semua bersolawat. Maka disebutlah salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Itu yang dipandang oleh Sayyidina Jibril hanya nur. Jadi Sayyidina Jibril nunggu lama sekali, baru Allah izinkan ia melihat nur. Maka dia berselawat sallallahu alaihi Muhammad, ya. Ternyata ada takdir lain, ya. Kita dulu kalau belajar sifat 20 ada namanya jaiz. Tapi jaiz versi ahli sifat 20 dulu agak beda dengan ahli ma'rifatullah. Kalau versi sifat 20, tar siang bisa hujan, bisa tidak hujan, gitu. Kalau bagi saya itu masih iradah, ya, kehendak Allah. Kalau jaiz itu Allah berkehendak bukan berdasarkan Lauh Mahfuz, tapi suka-suka dia jaiz. Jaiz artinya boleh-boleh saja. Allah terbebas dari semua hukum. Kita terikat oleh hukum Lauh Mahfuz, tapi Allah tidak terikat. Ini namanya jaiz. Allah suka-suka aja. Yaghfiru liman yasha, ya. Allah kalau mau diampuni kita semua, kalau mau yu'azib, Allah siksa semua. Ada orang seharusnya sudah mati, tapi dia mengemban tugas
tugas-tugas dari Allah. Nabi Adam kemudian melihat ada keturunannya seorang nabi, kalau umurnya dipanjangkan 30 tahun lagi pasti sukses. Ngalahin seorang raja yang zalim. Namanya Daud. Daud ini aslinya umur 30 udah mati. Nabi Daud. Apa kata Nabi Adam? Ya Rabb, ini keturunanku. Jadi takdir itu ternyata ada 2 cabangnya. Selalu begitu. Jadi takdir 2 cabangnya. Takdir mati, takdir hidup. Takdir baik, takdir buruk. Begitulah terus. Nabi Adam melihat takdir dia kok mengarah ke yang buruk, mati. Jadi ilmu takdir itu ada dalam ilmu asma yang dimiliki oleh Sayyidina Adam. Yang mana iblis pun gak punya ilmu itu. Azazil gak punya ilmu itu. Akhirnya Sayyidina Adam mengatakan, ya Rabb, aku punya 30 tahun umurku sudah terlalu panjang. Tolong serahkan ini untuk keturunanku. Namanya Daud. Jadi Nabi Adam itu laki-laki tapi feminin. Benar gak? Nih anak nih kepleset masuk kolam, yang terjun turun itu ibunya, bapaknya mana gitu doang. Ibunya yang nggak bisa berenang masuk ke dalam, tambah repot. Tapi namanya dia ngelihat anaknya, dia langsung turun. Suaminya buka baju dulu ya, repot. Seharusnya kan dia langsung masuk, naruh handphone dulu ya, salam, udah kelelep tuh anak. Dia masih pakai logika akalnya, rasionya. Kalau seorang ibu kan enggak. Nabi Adam itu bapak iya, ibu iya. Sayyidatuna Hawa, Siti Hawa, emaknya siapa? Nabi Adam. Bapaknya siapa? Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu emak iya, bapak iya, secara tugas ya. Secara kelamin ya laki-laki. Begitu Nabi Adam. Jadi beliau ini nabi yang maskulin tapi punya sifat feminin. Keibuannya itu ada. Maka dia serahkan umurnya sebagian untuk Nabi Daud. Ketika sudah di bumi, Nabi Adam sudah lama juga ya, hampir 1000 tahun di bumi. Itu Nabi Adam didatangin oleh Israel. Israel udah lama gak datang, udah kerja sendiri aja. Tiba-tiba Israel bilang, Adam, udah habis nih, udah habis. Udah end. Udah habis waktumu. Kata Nabi Adam, jangan sembarangan, saya masih punya jatah 30 tahun lagi. Kata Israel, Adam, di catatanku udah habis. Udah gak ada. Umur sekian ada mati. Nabi Adam ngotot, enggak, umur saya masih 30 tahun lagi. Maka Israel baliklah kepada Allah, nanya, ya Rabb, ini gimana ceritanya? Ini SK main-main nih kayaknya nih. SK gak beres nih. Ngadu kepada Allah, Allah bilang, itu Adam lupa, kasih tahu dia, ingetin dia. Lupa apaan? Dulu dia pernah memberikan umurnya 30 tahun untuk keturunannya Daud. Nabi Daudnya belum lahir secara fisik, tapi sudah ada namanya di Lauh Mahfuz. Jalan takdirnya sudah ada. 2 jalan takdirnya, mati atau lanjut. Nabi Adam gunakan hak jaiznya sebagai hamba Allah, karena Allah punya hak jaiz yang sangat sempurna. Nah, nabi-nabi ini diberikan sebagian-sebagian. Kalau doa aja nggak cukup, ini harus dia pakai hak jaiznya dia. Jadi Allah yang maha mutlak, tidak terbatas. Ini bisa kita minta request lebih dari doa. Diingatkan Nabi Adam, dulu kamu di surga, kamu mengatakan 30 tahun umurku diberikan kepada Daud. Anasita, apakah engkau lupa? Nabi Adam ingat-ingat. Oh ya,
Baru Nabi Adam ingat, tuh gue udah ubanan. Ya. Udah kuriput. Umur udah hampir 1000 di bumi. Berarti waktu di sorga, 1 hari di sorga sama dengan 1000 tahun. Ini Nabi Adam itu umurnya udah ribuan tahun sebenarnya. Tapi tetap lebih tua iblis, Azazil, 80.000 tahun. Masih lebih tua. Akhirnya Nabi Adam mengatakan, ya sudahlah, walaupun saya sudah 30 tahun udah ngasih, saya masih pengen panjang umur. Tuh, enak kan jadi Nabi Adam? Yang penting gue hidup, gitu. Jadi beliau nggak mau tahu. Maka digunakan lagi hak jaiznya yang kedua kalinya. Maka Allah panjangkan umurnya 30 tahun. Lah balik lagi tuh takdir yang lama. Tapi takdir Nabi Daud tidak dicabut. Jadi dia tetap dapat umur 30. Berarti Nabi Adam dapat umur 60 tahun. Kira-kira begitu. Berarti takdir itu ada rate-rate-nya. Untuk orang-orang mukmin kayak kita nih biasa mungkin berubah dengan doa. Tapi kalau kayak Nabi Adam, Nabi itu bisa negosiasi, bisa kuat-kuatan sama Israel. Bisa Pak. Jadi kalau wali Allah yang spesial, kan wali ini pewaris para nabi. Kalau ada wali yang mewarisi Nabi Adam, bisa tengkar sama Israel, tengkar mulut. Ada yang tengkar fisik. Nabi Musa, hadis Imam Bukhari, hadis sahih. Israel datang, mukanya bukan muka Israel yang dulu, tapi muka jagoan. Apa kata dia? Musa, ajalmu sudah datang. Tapi Musa, nabi. Tapi beliau lagi gak konsen nih. Biasa kalau konsen tahu nih orang, nah ini orang beneran atau malaikat tuh dia tahu. Ini beliau lagi sibuk. Kata si orang yang datang ini, saya mau cabut nyawamu. Kira-kira gimana Ustadz? Ada orang datang bilang, gua habisin nyawa lo. Nanti dulu. Kayak Jawara aja keluar kan. Ya tunggu dulu ya. Keluar dulu semua silat Sundanya. Silat apa namanya? Priangan. Ada nama silat ya? Banyak silat di tanah Sunda ini, banyak silat. Silat lidah ya. Itu Nabi Musa dulu waktu ada orang-orang Fir'aun jahat dipukul sama dia langsung mati. Ini ada malaikat nyamar jadi orang, jadi jawara, mirip kayak musuhnya yang dulu. Ditonjok, copot matanya. Tapi kan itu jelmaan, yang malaikatnya nggak copot, tapi jelmaannya seperti copot. Copot Pak, plak, habis matanya. Ini kuatnya Nabi Musa tuh, tengkoraknya langsung pecah itu. Itu di hadis Sahih Bukhari disebutkan oleh kelompok ingkarus sunnah. Dia nggak percaya hadis ini, dia nggak tahu hakikat malaikat. Ini yang rusak cuma jelmaannya, malaikatnya nggak rusak. Ya, itu Nabi Musa tuh. Makanya Nabi Musa nambah lagi umur gitu. Jadi nabi-nabi, wali-wali itu bisa request, bisa jontok-jontokan sama malaikat maut. Gue belum pengen mati gitu. Bisa begitu. Wali itu gak mau mati sama dengan nabi gak mau mati. Berarti ada tugas yang belum selesai. Tugasnya dari Allah. Berarti si malaikat maut pakai SK Lauh Mahfuz. Kalau nabi, wali pakai SK jaiznya Allah. Jaiznya Allah isinya rahman, rahmah, kasih sayang. Ar-Rahman alal arsy istawa. Dan takdir itu tertulisnya bukan di Lauh Mahfuz, tertulisnya di Arasy. Jadi takdir arsyiyah, ada takdir Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz di atas langit ketujuh. Kalau Arasy di atasnya lagi. Dan Arasy mencakup alam semesta. Ada lagi takdir yang di atas itu. Masih panjang, itu suka-suka Allah ya. Jadi Allah ini gak boleh diatur siapa-siapa. Misalnya nih, udah ada takdir ditulis. Allah gak terikat dengan takdir itu. Kita yang terikat takdir itu. Gitu.
orang-orangnya Allah, bahasa Arabnya ahlullah, orang-orangnya Allah, keluarganya Allah, dia nggak terikat dengan Lauh Mahfuz, dia terikatnya dengan jaiznya Allah. Jaiznya Allah itu ada bentuknya syafaat, ada bentuknya hadiah. Tapi hukum sunatullah kan tetap nggak boleh berubah, dia cuma geser doang. Jadi kalau ada orang seharusnya mati, digeser, mungkin pindah, mungkin ada yang kena samping kiri kanannya. Ini bukan hanya dengan ilmu kun nur, tapi ada kun nar. Pernah dengar tumbal nggak Ustaz? Tumbal tuh nar dia. Dia pakai kun juga, pakai nar. Biasanya orang kalau menyembah setan, mau bikin rumah, mau bikin villa, mau bikin resto, mau bikin usaha, dia mengabdikan diri kepada setan. Kun juga, kan setan pakai kun juga, tapi nar. Nanti ada tumbal-tumbal. Seharusnya dia yang mati, tapi yang mati siapa? Ya orang-orang sekitarnya. Tuh, dalam ilmu setan aja ada dialih-alihan, apalagi dalam ilmu nur. Gitu, ya. Ini kita sekedar membuka-buka sedikit aja nih, biar selama ini yang kita sudah tahu ternyata bagian dari rangkaian ilmu kun. Ya. Ada seorang ibu di sana di Tangerang Selatan. Suaminya udah gak bangun-bangun beberapa hari, koma. Dia belum siap suaminya pergi, suaminya mati. Maka dia sholatlah waktu duha dengan rakaat yang dia udah gak tahu lagi udah berapa rakaat. Dalam sujudnya dia nangis terus. Ya Allah, aku belum sanggup ditinggal suamiku. Ya Allah, ya Allah. Oh, semuanya lengkap dia baca. Itu sholat mungkin ada 11-12 rakaat kali. Selesai sholat, Assalamualaikum, suaminya manggil, Neng. Apa tuh yang terjadi? Sebenarnya orangnya memang takdirnya belum mati, tapi penyakitnya yang berat, yang tadinya panjang seharusnya panjang menjadi pendek. Nah ini kalau doa kita masih kuat. Oleh karena itu, dokter misalnya nih bilang sembuh dengan ini harusnya 3 bulan udah lewat nih, tapi banyak kok yang udah 3 bulan masih hidup-hidup aja ya. Kawan saya divonis bayi janin di perut istrinya nggak mungkin lahir normal, nggak mungkin kata dokter. Akhirnya dia datang ke semua guru, semua kiai, semua orang yang menurut dia soleh, minta didoain istrinya, lahir normal Pak. Ya. Apa kata dia? Ini anak doa. Ini anak doa. Karena dia minta doa lebih dari 40 kiai. Gak tahu mau doa kiai yang mana lah yang makbul. Itu bisa terjadi begitu. Hati-hati yang doanya makbul, ntar kayak iblis, sok berjasa. Ntar kayak ibu-ibu tadi, kalau nggak karena saya hancur nih. Ya. Ini dia lupa bahwa dia bisa zikir itu karena anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang disebut ajalan musamma. Jadi ajalnya ada ajal Lauh Mahfuz, ada ajal rahmatullah. Rahmat kasih sayang Allah yang kita sebut jaiz. Ya, suka-suka Allah itu. Seharusnya 313 lawan 1000-an kalah atau menang? Hukum takdir mana yang bisa menyebutkan 313 bisa ngalahin ribuan orang? Nggak ada. Mau digeser takdirnya kemana nggak bisa. Nggak bisa. Peralatan mereka lengkap, jumlahnya banyak. Kalau dalam kitab-kitab kan cuma 1000. Tapi kalau ngikutin politik zaman itu nggak mungkin 1000, bisa lebih banyak dari itu. Bahkan dalam hadis dikatakan jin kafir aja ikut perang. Ikut perang semua. 313. Dongeng apa ini? Kata kawan. Masa 313 bisa ngalahin ribuan orang? Itu pakai apa?
pakai jaiznya Allah. Kenapa pakai jaiznya Allah? Karena 313 itu ahlullah, orang-orangnya Allah. Makanya Nabi ngomong, i'malu ma syi'tum fa innallaha qad ghafara lakum. Kamu buat suka-sukalah, Allah pasti ampuni, karena keluarganya Allah kok. Kalau keluarganya Pak Haji nih, datang cucu, nyolek-nyolek binatang, pingsan binatangnya, dimarahin nggak? Ada ngerusak-ngerusak apa pohon dipatah-patahin. Cuma kalau tamu, minta ganti rugi. Benar nggak? Hukum luh mahfuz. Tertulis. Nah, rusak ini ganti sekian, ya. Rusak fasilitas, wastafel dipatah-patahin. Ganti sekian. Tapi kalau yang rusak cucu gimana? Gimana Pak Haji? Ya sudahlah, dipeluk-peluk paling. Itu baru keluarga orang di bumi. Zahirnya sama kesalahannya dengan orang yang pendatang, tapi sikap kita beda. Ini ahlullah, Rasulullah. Karena Nabi sudah nggak ada, la nabiyya min ba'di. Maka ilmu-ilmu para nabi terdahulu nggak boleh hilang, maka pewarisnya harus muncul. Mereka lah 313 itu. Itu 313 tadi, kalau mereka hidup sebelum Rasulullah jadi Rasul semua. Tapi mereka kan hidupnya setelah Rasulullah muncul. Maka statusnya bukan sebagai Rasul, statusnya sebagai wali. Jadi keluarganya Allah itu ada dua. Satu, siapa? Nabi dan Rasul. Dua, wali. Habib gimana? Ya Habib kalau nggak jadi wali, nggak jadi keluarga Allah. Sayyid kalau nggak jadi wali, nggak jadi keluarganya Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna